Sibukan Eva sekarang lagi promo single Eva yang kemarin baru aja keluar di tanggal 25 Juli di hari Jumat kemarin, judulnya Crush. Eva benar nulis Crush itu Eva sendiri yang tulis. Jadi sebenarnya waktu itu nggak kepikiran sih buat nulis. Jadi kayak ngalir aja gitu. Tiba-tiba dapat inspirasi lagi scrolling video, terus ada nemu satu kata yang bunyinya kayak I don't fall in love easily, yang artinya kayak aku tuh gak gampang jatuh cinta gitu. Nah, dan di saat itu Eva juga kebetulan lagi naksir sama seseorang, lebih tepatnya kagum sih, karena waktu itu kita ada project gitu. Jadi Eva naksir sama seseorang yang seorang musik maker dari negara Eropa, benua Eropa, dan ya terciptalah lagu Crush itu gitu. Pasti ketakutan ada karena ya Indonesia ya, maksudnya kayak Eva tinggalnya di Indonesia, terus Eva bukan native English, jadi ketakutan pasti ada, tapi ngeyakinin lagi karena menurut Eva itu art is free, jadi seni itu bebas, jadi mungkin insya Allah nggak ada yang salah gitu. Untuk nulisnya di si Crush itu 3 hari, yang bikin kendala itu sebenarnya di revisi-revisian beberapa kata-kata aja. Aransemen Eva dibantu oleh Om Acoy, gitarisnya Rocker Kasarung, dan musiknya Om Acoy juga yang buat, dan vokal director juga Om Acoy di lagu Crush ini. Jadi waktu itu sih Eva pernah jadi model video klipnya mereka yang I Want To gitu. Jadi dari situ ketemu. Untuk take vokal sangat amat singkat sih, memakan waktu 1 hari, dan mungkin nggak ada sih revisi 1 kali doang, beberapa kata aja. Genrenya mungkin ya, kalau yang sebelumnya itu lebih ke pop ballad, terus pure pop, mungkin di yang kali ini tuh pop country, ada sedikit sentuhan country gitu. Ya, jadi sebenarnya Crush ini tentang rasa suka kita sama orang, rasa kagum kita sama seseorang, tapi kita nggak bisa nyampain bukan karena kita nggak berani, tapi kadang beberapa rasa itu nggak harus sampai gitu, cukup kayak mencintai dalam diam aja gitu sih. Kebetulan ini sih untuk yang pertama kalinya, untuk maksudnya kayak admire seseorang ya. Yang Eva rasain sih apa ya, sebenarnya kayak happy punya 4 single dan sangat berbeda ya di setiap lagu-lagunya tuh, genrenya tuh beda-beda gitu. Dan Eva sangat bangga sih untuk pertama kalinya Eva memberanikan diri untuk menulis lagu berbahasa Inggris. Dan seperti yang dibilang tadi, Eva takut ada takut salah dan sebagainya gitu. Tapi ya alhamdulillah single ini keluar juga, jadi juga. Kebetulan Eva sempet sih les vokal, tapi dulu di Medan sama Tri Adinata, Bang Nata Eva sebutnya. Dan untuk sekarang sih Eva belum les vokal lagi. Gitu. Untuk aransemen awalnya pakai gitar doang, jadi akustik aja sih. Gitu. Kebetulan Om Acoy-nya sendiri yang membebaskan Eva untuk berkreasi segimana enaknya Eva membawakan lagu itu, karena kan Om Acoy bilang ini lagu Eva yang tulis, jadi mungkin Eva yang lebih mengerti isi dari lagu itu gitu. Kalau Om Acoy sih fun-fun aja, maksudnya kayak ya tergantung Evanya gitu. Dan Om Acoy juga ngasih beberapa part yang Eva suka banget, dan itu yang apa ya, kalau dibilang sekarang mungkin riff and run gitu. Itu Eva suka banget. Waktu lagu ini sih Eva lagi suka banget sama Niki gitu. Lagu Niki yang judulnya Backburner dan Take a Chance with Me gitu. Eva pengennya untuk next single Eva itu ada lagu EDM, terus ada R&B, dan satu lagi ada folk gitu. Dan untuk kalau misalnya album atau EP yang pastinya ada banget, tapi mungkin itu dulu deh. Kalau kolaborator ada pastinya pengen sih, cuman nanti deh kalau udah ada sarannya gitu. Ada itu juga, kayak siapa nih pengen ngajak kolaborator yang misalnya timbrulnya mendekati kamu gitu, ya beda gitu ya. Ada sih. Nah, cowok atau cewek musisi Indonesia gitu. Ada, kalau misalnya collab ya musisi cowok itu Eva pengennya Tulus sama Tulus, dan untuk cewek itu mungkin Teh Yura
dan Viera sih, karena Eva suka banget sama Viera. Untuk kalau misalnya lagi perform, apa ya, mungkin lebih banyak warming up aja, vocal warm up kayak humming gitu-gitu sih, supaya kita suaranya nggak kaku gitu. Tapi Eva emang dari kecil tuh suka banget sama Inggris gitu, karena kebetulan papa pernah ke sana, jadi ceritain Inggris tuh begini gitu. Jadi Eva penasaran. Misalnya sekarang tuh ya James Arthur, itu Eva pengen banget sama James Arthur, dan sayangnya kalau yang band itu udah hiatus sih, One Direction. Jadi personilnya tuh udah sendiri udah solo. Tapi nggak apa-apa juga. Mungkin sama Niall Horan atau Harry Styles. Alhamdulillah tadi kasih kepercayaan buat nyanyiin background dari salah satu film MD yang bakal tayang nantinya. Judulnya Ingat-ingat Pesan Mama. Dan sebenarnya ini baru pertama kali Eva dengar, dan itu prosesnya sangat amat singkat sih. Filmnya apa judulnya? Filmnya kalau nggak salah Pesan Mama dari Neraka ya. Prosesnya seru sih, walaupun kayak Evanya juga banyak notasi-notasi yang mungkin nggak sesuai dengan aslinya ya. Maksudnya kayak versinya Eva gitu. Dan alhamdulillah vocal directornya Om Sigit itu membebaskan Eva juga sih, maksudnya seenaknya Eva asalkan masih dalam notasi yang nggak terlalu jauh dari situ gitu. Pasti ya ada beban, karena kan ya secara Eva mungkin masih sangat muda, maksudnya kayak baru dengar gitu, jadi ada rasa takut juga sih untuk menyanyikan lagu ini gitu, takut nggak sesuai ekspektasi sama penciptanya gitu.